Inter Milan tertekan sebab Alessandro Bastoni diincar Manchester City. Sejumlah klub sudah mulai bekerja untuk memastikan stok pemain sesuai rencana pada musim selanjutnya. Mulai dari berburu pemain baru hingga memperpanjang kontrak pemain yang dirasa masuk skema tim di musim depan. Inter Milan adalah salah satu di antara klub Liga Italia yang sibuk dengan kontrak pemain. Dan kini Inter Milan masih berkomunikasi intens dengan agen Alessandro Bastoni. Komunikasi itu dilakukan agar ada kesepahaman antara dua kubu untuk menyetujui kontrak baru. Perlunya ketegasan kontrak itu lantaran Alessandro Bastoni masuk dalam radar Manchester City. Dan Inter Milan tak ingin kehilangan bek tengah Italia berusia 23 tahun itu. Inter Milan juga tak mau sang pemain yang kontraknya habis pada Juni 2024 lepas gratis seperti Milan Skriniar. Alessandro Bastoni cukup setia dengan Inter Milan, sebab dia secara pribadi ingin tetap bersama klub. Namun masih ada perbedaan pendapat antara Inter Milan dan kubu Bastoni. Calciomercato.com mengabarkan kubu Bastoni ingin ada kenaikan substansial dalam kontrak barunya. Dia berharap bisa mendapatkan kenaikan gaji dari 2,8 juta euro menjadi sekitar 6 juta euro bersih per musim. Kedua belah pihak terus melakukan negosiasi kontrak, dan Inter Milan sadar betul kesepakatan itu diperlukan sebelum musim panas untuk memadamkan rumor dari Liga Inggris, di mana Manchester City memantau perkembangan nego kedua pihak. Kevin De Bruyne tegaskan Man City belum menyerah kejar Arsenal. Playmaker Manchester City Kevin De Bruyne memberikan komentar terkait persaingan antara timnya dengan Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. De Bruyne memastikan bahwa The Citizens belum menyerah mengejar tim arahan Mikel Arteta tersebut. Usai meraih kemenangan atas Liverpool dengan skor 4-1 pada pekan lalu, Manchester City kini semakin kukuh di posisi kedua klasemen sementara Premier League dengan raihan 64 poin dari 28 pertandingan yang telah dilakoninya. Meski demikian, mereka masih terpaut 8 angka dari Arsenal yang sudah menjalani 29 pertandingan. Artinya, dengan satu pertandingan tunda yang harus dimainkan oleh City membuat peluang mereka untuk mengejar The Gunners masih sangat terbuka. Menanggapi persaingan antara City dengan Meriam London di puncak klasemen Liga Inggris, Kevin De Bruyne mengakui bahwa timnya saat ini masih tertinggal. Namun De Bruyne memastikan bahwa City masih belum menyerah mengejar sang rival. Jelas, kami tahu kami tertinggal. Kami masih melakukan pekerjaan yang sangat baik dan bermain di 3 kompetisi. Berada di tahap musim ini dan berada di sana berarti Anda konsisten. Di Liga, performa Arsenal sedikit lebih baik dari kami. Tetapi kami dapat mencoba dan memenangkan pertandingan sebanyak mungkin dan melihat di mana kami berakhir. Tutup bintang asal Belgia tersebut. Jika Ilkay Gundogan pergi, Man City diklaim dalam bahaya. Mantan kapten Aston Villa, Gabriel Agbonlahor mengomentari terkait masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City, yang hingga saat ini masih abu-abu. Agbonlahor menyarankan agar City mempertahankan Gundogan. Masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City hingga saat ini masih dipenuhi dengan misteri. Pasalnya, sang pemain belum menandatangani kontrak baru meski masa baktinya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Di sisi lain, kabar Gundogan akan merapat ke Barcelona semakin santer terdengar. Menanggapi hal tersebut, Gabriel Agbonlahor lantas mengingatkan Man City untuk mempertahankan sang pemain. Agbonlahor menilai Gundogan sebagai sosok penting bagi skuad City. Dan jika kehilangannya, maka itu akan membuat mereka kesulitan untuk bersaing dalam perburuan gelar juara Premier League. Saat ini Man City dalam kondisi bahaya. Bernardo Silva kembali membuat keributan terkait keinginannya untuk meninggalkan klub. Dan Gundogan sepertinya akan pergi pada musim panas nanti. Keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar di tim mereka, ujar Agbonlahor kepada Football Insider. Musim depan mungkin lini tengah mereka akan diperkuat Rodri dan De Bruyne. Dua pemain yang mungkin bisa menjadi duet yang solid. Itu kenapa keinginan mendatangkan Bellingham menjadi sangat masuk akal. Saya yakin Man City bisa mengalahkan Liverpool dan mendapatkannya. Tetapi jika mereka tidak bisa dan dia memilih untuk bergabung dengan Liverpool, itu akan menjadi sinyal bahaya bagi Man City. Karena mereka akan semakin sulit untuk bersaing mendapatkan trofi.
Mereka bisa mengakhiri musim tanpa trofi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pep tidak akan membiarkan itu terjadi, pungkasnya. Erling Haaland kembali ke markas latihan Man City jelang duel kontra Southampton. Pemain asal Norwegia itu mengalami cedera pangkal paha saat Manchester City menang 6-0 atas Burnley di Piala FA pada 18 Maret, yang membuat dia harus menepi selama lebih dari 2 pekan. Ia terpaksa mundur dari skuad Norwegia untuk kualifikasi Piala Eropa 2024 melawan Spanyol dan Georgia, dan juga harus absen dalam pertandingan Liga Primer Inggris lawan Liverpool. Tim asuhan Pep Guardiola itu meraih kemenangan 4-1 atas The Reds tanpa kehadiran Haaland. Tapi dia sekarang akan kembali bergabung bersama skuad. City mengonfirmasi kembalinya sang striker ke sesi latihan dalam sebuah video singkat di media sosial dengan keterangan @Erling Haaland telah kembali. Haaland tampil luar biasa sejak bergabung bersama juara bertahan Liga Primer dari Borussia Dortmund pada musim panas lalu. Ia telah mencetak 42 gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi. Ia sekarang akan berusaha untuk membantu City meraih treble yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan gelar Liga masih bisa diperebutkan bersama dengan Piala FA dan Liga Champions. Guardiola bisa langsung menurunkan Haaland saat menghadapi Southampton di St Mary's pada Sabtu 8 April, di mana sebuah kemenangan akan membuat City memangkas jarak dengan puncak klasemen Arsenal menjadi hanya 5 poin. You